Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kembali dalam mata pelajaran fisika ya. Saya harap semuanya bisa tetap mengikuti pelajaran walaupun dalam masa pandemi yang dimana kita dipaksa untuk bisa belajar online. Nah, kali ini sebelumnya Ustadz sudah menjelaskan tentang metode ilmiah, kemudian juga Ustadz telah menjelaskan tentang aturan angka penting. Nah, nanti di sini ada kaitannya juga di mana angka penting itu bisa kita gunakan. Jadi kalau aturan angka pentingnya udah kita pelajari, sekarang tinggal kita pelajari aplikasi dari angka penting itu sendiri. Nah, angka penting itu sendiri adalah aturan-aturan di mana bisa kita gunakan dari aplikasi-aplikasi pengukuran. Contoh, kalau misalkan kita mau mengukur sesuatu, misalkan pengukurannya ternyata banyak nih, 8, sekian. Nah, nanti bisa kita gunakan aturan-aturan angka penting untuk menyesuaikan dengan kebutuhan yang diinginkan. Kayak gitu. Contoh, keinginannya hanya berapa angka di belakang koma. Nah, nanti kita bisa menggunakan kaidah angka penting. Nah, berarti aplikasinya itu digunakan pada alat-alat ukur. Kayak gitu loh. Di mana alat-alat ukur yang ada di fisika itu sebetulnya banyak, tapi di sini Ustadz hanya sebutkan beberapa saja ya. Yang pertama ada mistar. Mistar ini bisa kita ketahui juga atau yang sering kalian temukan itu nama lainnya adalah penggaris sebetulnya. Nama kerennya mistar. Nah, kemudian ada jangka sorong, ada mikrometer, skrup, ada neraca dan ada termometer. Oke, jadi ada mistar, jangka sorong, kemudian mikrometer, skrup, neraca di sini nanti banyak sekali jenisnya. Oke, neraca di sini banyak sekali jenisnya, dan yang terakhir adalah termometer. Sebetulnya masih banyak yang lainnya, tapi hanya Ustaz tampilkan beberapa saja. Nah, sekarang untuk yang jangka sorong dan mikrometer skrup ini menentukannya ada rumusnya, di mana rumus untuk mencari skala totalnya, skala total sama dengan skala utama ditambah skala nonius. Oke, skala utama ditambah skala nonius. Nah, terus untuk notnya, untuk not aturan angka pentingnya ini nanti ada di contoh soal selanjutnya. Untuk perkalian atau pembagian pilih angka penting terkecil, tapi kalau misalkan untuk penjumlahan atau pengurangan pilih angka taksiran terkecil. Jadi angka taksiran itu apa? Angka di belakang komanya. Jumlah angka di belakang komanya itu merupakan angka taksiran. Tapi untuk not yang ini nanti akan Ustaz jelaskan lebih rinci di contoh soal. Sekarang kita masuk terlebih dahulu untuk pengukurannya, untuk menentukan skala totalnya pada jangka sorong ataupun pada mikrometer skrup. Nah, yang pertama yang akan Ustaz tampilkan itu yang mikrometer skrup terlebih dahulu, di mana gambarnya sudah ada di sebelah ya, di sebelah kiri kalian. Nah, untuk mikrometer skrup dibagi menjadi dua. Tadi kan ada skala utama sama skala nonius ya. Skala utamanya ini yang di sebelah sini, ini skala utama. Nah, terus skala noniusnya ini yang di sebelah sini nih. Oke, jadi skala utama itu yang di sebelah kiri. Ini skala utama. Kalau yang ini adalah skala nonius. Kayak gitu loh. Nah, tadi rumusnya apa untuk menentukan skala total? Skala total itu sama dengan skala utama ditambah gini, 0, dulu baru skala noniusnya. Kayak gitu loh. Jadi skala totalnya sama dengan gimana? Nah, skala total kita lihat di sini. Sini 0. Terus di sini berarti 1. Di sini 2. Kalau misalkan setelah pengukuran di bawahnya ada kayak gini, berarti ini adalah 0,5. Jadi kalau misalkan 2, terus di sini ada bawahnya, berarti di sini skala utamanya bernilai 2,5. Terus kalau misalkan gambarnya kayak gini nih, misalkan cuman ada misalkan 0, 1, 2, 3, 4. Nah, di sininya nggak ada bawahnya nih, nggak ada bawahnya kayak gitu. Kalau nggak ada bawahnya, kalau misalkan tidak ada daerah bawahnya, berarti kita pilih aja 4 langsung. Jadi nggak usah ada 0,5-nya. Bawah di sini mengindikasikan bahwa dia ada 0,5. Jadi setelah 2 terus tambahin 0,5, 2,5 jadinya. Oke, terus ditambah sama skala noniusnya. Skala noniusnya itu yang segaris. Ini nih yang segaris. Skala noniusnya itu adalah yang segaris. Nah, kita hitung nih. Ini kan 10. Berarti ini 11, ini 12, ini 13. Ini adalah skala noniusnya. Skala noniusnya sejajar yaitu 13. Berarti tambahin dulu 0, karena harus ada 0 komanya dulu. Berarti
dia jadi 0, terus skala yang tertunjuknya adalah 13, berarti 0,13. Kalau udah kayak gini tinggal kita jumlahin aja. Ustadz, kalau jumlahinnya ke bawah boleh? Boleh. Jadi bentuknya kayak gini, 2,5 ditambah 0, komanya harus sejajar ya, 0,13. Berarti di sini 3-nya turunin, 3, 5-nya turunin, tambah 1 jadi 6,2 tambah 0, 2. Berarti skala totalnya bernilai 2,63. Satuan dari mikrometer sekrup itu adalah milimeter. Nah, ini dia jawabannya. Ini untuk contoh soal dari mikrometer sekrup. Nah, untuk contoh soal yang kedua, ini adalah alat ukur yang dinamakan dengan jangka sorong. Nah, ini adalah jangka sorong. Dimana kalau jangka sorong dihasilkan dalam bentuk sentimeter. Kalau tadi di mikrometer sekrup dalam satuan milimeter, kalau di jangka sorong dalam satuan sentimeter. Tapi itu nggak jadi masalah ketika kalian akan konversi. Jadi kalau misalkan nanti di soalnya jangka sorong tapi satuannya milimeter, berarti tinggal nanti kalian dari sentimeter ke milimeter kayak gitu. Dari sentimeter ke milimeter kan turun 1, berarti dikali 10 ya. Nah, sekarang kalau misalkan di mikrometer sekrup, untuk skala utamanya itu di sebelah kiri dan skala nonius di sebelah kanan, berbeda halnya dengan jangka sorong. Kalau jangka sorong itu skala utamanya yang di atas, ini skala utama. Yang ini yang di bawah itu adalah skala nonius. Nah, skala utamanya gimana cara bacanya? Cara bacanya adalah cari angka sebelum angka 0. Jadi skala total sama dengan skala utama ditambah 0, skala nonius, kayak gitu kan ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Skala utamanya itu ada di atas sebelum angka 0 nih, sebelum angka 0 nih. Berarti berapa sebelum angka 0? Yaitu 10. Nah, berarti di sini bisa kita tuliskan bernilai 10. Ini sama dengan 10. Ditambah 0, nah cari angka yang segaris. Yang segaris itu berarti kita lihat yang paling segaris itu yang mana. Ini kan masih ada geser ya. Ini geser. Oke, berarti yang segaris yang ini nih. Segaris antara atas dan bawah ya. Berarti di sini berapa nih? Kalau ini 0, ini 1, ini 2, 3, 4, 5. Nah, kalau misalkan tadi kan 0, langsung 13 ya. Nah, 13 itu terjadi ketika di sini sudah puluhan ke atas. Jadi langsung 0, ini puluhannya. Tapi kalau misalkan yang tertunjuknya itu adalah satuan 0, bukan jadi 0,2 tapi 0,02 karena tetap satuannya ada di paling ujung. Jadi di sini itu 0,02 tambahin 02. Kecuali di sini nunjuknya ke angka 10, misal 10 yang di sini nih. Berarti di sini 0,10 kayak gitu loh. Jadi kalau misalkan puluhan langsung dimasukin, tapi kalau misalkan satuan 0, tambahin 0 dulu, baru angka satuannya berapa? 5 misalkan. Kayak gitu ya. Nah, terus setelah dari itu tinggal kita tambahin, berarti 10 tambah 0,02. Berarti berapa nih? 10,02. Satuannya adalah sentimeter. Udah, jawabannya ini. Kalau misalkan pengen diubah ke meter berarti milimeter, sentimeter, milimeter. Turun 1 ya, berarti dikali 10. Berarti tinggal 10,02 dikali 10. Berapa nih? 10 dikali. Ini tinggal kita lihat aja, lebih nolnya 1, hutang nolnya ada 2 nih. Hutang nolnya itu hutang berapa angka di belakang koma? 1, 2, ada 2. Berarti kita bayar aja 1, sisanya tinggal 1. Jadi 10, 1, 0, 0,2. Jadi nolnya bergeser 1 ke sini. Kenapa? Karena hutangnya dibayar 1. Kayak gitu. Ini satuannya jadi milimeter. Oke, untuk jangka sorong silakan kalian pahami. Untuk soal yang ketiga, alat ukur yang digunakan atau yang sering keluar dalam soal itu adalah neraca. Neraca yang digunakan di sini adalah neraca lengan. Oke, karena neraca itu banyak banget sebetulnya. Ada neraca lengan, ada neraca digital, neraca manual, dan yang lainnya itu banyak banget ya. Neraca lengan di sini dia punya beberapa lengan. Ada lengan yang di sini lengan 1, lengan 2, lengan 3 kayak gitu loh. Itu maksudnya dinamakan dengan neraca lengan. Nah, di mana untuk lengan yang pertama itu adalah nominal ratusan. Kemudian untuk lengan yang kedua ini nominal puluhan, dan yang ini adalah nominal dari satuan. Yang ini rumusnya nggak perlu kayak tadi skala total, skala utama ditambah skala nonius. Kalau yang ini tinggal skala total sama dengan
ratusan ditambah puluhan ditambah satuan. Jadi ratusannya berapa tuh? Di sini tertuju pada angka 300, berarti 300 ditambah. Puluhannya tertuju pada angka 70, berarti 70 ditambah. Nah, di sini dia itu yang kuningnya nggak pas di antara angka-angka yang udah ada. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nggak pas, tapi ada di antara 7 dan 8. Berarti yang diambil adalah 7 dulu, 7. Oke. Terus koma di situ, komanya berapa? Oh, wait. Nah, di sini 7, terus di sini komanya kamu hitung 1, 2, 3, 4 ternyata. Berarti di sini 7,4. Berarti kalau misalkan nanti di sini ini doang, Ustaz, misalkan gini nih. Di angka 9 aja langsung, berarti nanti tinggal tulis aja 9, nggak perlu ada komanya. Jadi nggak usah ada 9 koma. Kayak gitu loh. Nanti ini tinggal dijumlahin aja, 300 tambah 70 tambah 7,4 berarti 377,4. Satuannya adalah gram. Ingat, kalau di fisika harus ada satuannya. Makanya tadi Ustadz selalu bilang kalau kalau mikrometer sekrup mm, kalau jangka sorong cm, kalau neraca lengan ini gram, dalam satuan gram. Oke, silahkan kalian pahami. Ini masih mudah ya, kalau untuk yang neraca lengan tinggal dijumlahin aja. Cuman kalian harus tetap bisa baca. Nah, sekarang kalian akan Ustadz ajarkan bagaimana cara untuk mengaplikasikan not yang sudah Ustadz tulis di video pertama ya, di video menit-menit pertama. Nah, sekarang kita lihat di sini contoh soalnya adalah tentukan volume pada balok jika diketahui panjangnya itu 5,75, lebarnya 2,25, tingginya itu adalah 1,2. P, L dan T panjang, lebar dan tinggi dalam satuan cm. Berarti ini panjangnya 5,75 cm. Ini centimeter, ini centimeter, ini centimeter, dia bilang kayak gitu. Nah, kita lihat di sini yang ditanya adalah volume. Volume pada balok rumusnya apa? Panjang kali lebar kali tinggi. Berarti tinggal kita kali-kaliin aja nih. 5,75 kali 2,25 kali 1,2. Nah, Ustadz mau anggap ini sebagai pemisalan aja ya. Sebagai pemisalan. Nih, misal. Oke, misal kalau misalnya kita kaliin kan 5 kali 2 10, 10 kali 1 sekitar ya 12 koma lah. Misal ya, yang terjadi adalah yang terhitung di perhitungan kalian dapat 12,275. Misal nih, misal aja ya, 12,275. Nah, ini satuannya cm kubik. Karena cm kali cm kali cm, jadi cm-nya ada 3, jadi cm pangkat 3. Nah, kita lihat di sini pada kaidah aturan angka penting, Ustadz tadi bilang bilang apa? Kalau misalkan perkalian atau pembagian, atau pembagian itu pilih angka penting terkecil. Sekarang kita lihat di sini. Di sini berapa angka penting? 3. Di sini berapa angka penting? 3. Di sini berapa angka penting? 2. Berarti kita harus mengikuti format angka penting terkecil. Yang paling kecil itu kan 2 angka penting, ya enggak? Berarti hasil ini harus 2 angka penting. Makanya kita akan bulatkan 12,275 supaya jadi 2 angka penting. Berarti kan ini aja yang kita bulatkan. 12, berapa nih? Komanya 2. Kalau 2 itu di atas 5 atau di bawah 5? Di bawah 5 dong. Kalau di bawah 5 berarti dia itu dibulatkan ke bawah, jadinya 12. Maka dari itu jawabannya adalah 12 cm kubik. Oke, ini adalah cara menggunakan aturan angka penting yang pertama, di not yang pertama. Lalu bagaimana aplikasi dari angka penting yang kedua? Kita lihat contoh soal di sini. Diketahui sebuah segitiga sembarang dengan sisi masing-masing S1 sama dengan 2,75, S2 sama dengan 3,2. Ini cm ya, semuanya ya, cm. S2 sama dengan 3,2 cm, S3 sama dengan 1,725 cm. Tentukan keliling segitiga tersebut berdasarkan kaidah angka penting. Ingat, dia pengen berdasarkan kaidah angka penting. Kita lihat di sini yang ditanya itu adalah nilai keliling. Di mana rumus keliling? Di mana rumus keliling pada segitiga? Ini adalah S1, ini ada S2, ini ada S3. Berarti kelilingnya sama dengan S1 tambah S2 tambah S3. Berarti di sini kaidah angka penting yaitu kaidah yang menuju pada penjumlahan ataupun pengurangan. Ingat, kalau misalkan kaidah pada penjumlahan atau pengurangan harus mengikuti angka taksiran
terkecil. Oke, sekarang kita jumlahin dulu deh. Di sini kita jumlahin dulu S1, S2, S3-nya untuk mengetahui kelilingnya. Berarti S1-nya itu sama dengan 2,75. Berarti di sini 2,75 ditambah 3,2 ditambah 1,725. Kalau ini bisa kita hitung dulu deh. Kita hitung ya, 2,75 ditambah 3,2. Berarti berapa nih? 595, terus satu lagi ditambah 1,725 tambah 1,725. Nah, tambah 1,725. Wait. Nah, kita tambahin. Kalau ditambahin berarti ini turun 5 tambah 2 7, 9 tambah 7 16, kesini 1 jadi 6 tambah 1 7, 7,675. Berarti kelilingnya sama dengan 7,675. Tapi ingat, dalam kaidah angka penting dalam penjumlahan atau pengurangan itu harus mengikuti angka taksiran terkecil. Angka taksiran terkecil itu adalah jumlah angka koma terkecil. Di sini ada 2 angka koma, di sini ada 1 angka koma, di sini ada 3 angka koma, di sini 2, 1, 3. Berarti lebih kecilnya yang mana? Yang 1 dong. Artinya ini harus dibuat jadi 1 angka saja. Berarti di sini kelilingnya sama dengan 7, nah 67, 675, 67. 67 di sini bisa kita bulatkan nih. 67. 7-nya itu lebih besar ke atas atau ke bawah? Udah jelas ke atas dong. Berarti kita bulatkannya 6 itu, 6 yang ini jadi ke 7. Paham nggak? Kan kayak di sebelumnya 7,67. Berarti di sini 7,67-nya kita buat jadi 7 karena naik ke atas, ya. Berarti di sini 7,7 satuannya sentimeter. Oke, silakan dipahami untuk 2 not yang Ustadz dikasih ya. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan di WhatsApp, personal chat ataupun di grup. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.